Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aturan elektrolisis. Yang pertama, aturan elektrolisis untuk larutan. Kita tahu bahwa dalam larutan mengandung ion positif atau kation dan ion negatif atau anion. Nah, sebagaimana juga yang pernah kita ketahui bahwa sel elektrolisis dan sel volta di katodanya terjadi reaksi reduksi dan di anoda terjadi oksidasi. Nah, untuk mengetahui reaksi yang terjadi di katoda, maka yang perlu kita perhatikan adalah kationnya atau ion yang bermuatan positif. Nah, jika kationnya merupakan hidrogen, maka H+ lah yang akan tereduksi. Reaksinya sebagai berikut. Dan yang kedua, jika kationnya merupakan logam, maka terbagi atas dua. Yang pertama, logam golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Jika kationnya merupakan logam-logam yang ini, maka reaksinya adalah reaksi reduksi air atau 2H2O ditambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2OH-. Nah, untuk yang kedua, seperti logam-logam lainnya, bukan termasuk dalam logam-logam yang di atas, maka logam tersebut langsung kita reduksi. Nah, yang selanjutnya untuk anoda yang perlu kita perhatikan adalah elektrodanya, bukan lagi anionnya. Nah, untuk elektrodanya, yang pertama ada jika elektrodanya tersebut inert atau anodanya inert, yaitu karbon, platina, dan emas, CPtAu. Nah, yang pertama, jika anionnya itu adalah OH-, maka berikut reaksinya. Dan yang kedua, jika anionnya itu merupakan sisa asam. Nah, ada lagi terbagi atas dua. Yang pertama, jika ia mengandung oksigen, maka kalau dia mengandung oksigen, 2H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Kemudian yang kedua, jika dia tanpa oksigen, maka anion tersebutlah yang langsung kita oksidasi. Misalnya seperti Cl, Br, contoh yang beroksigen misalnya seperti SO4 ataupun PO4 dan lain-lainnya. Dan yang terakhir adalah jika elektroda kita bukan CPtAu, melainkan non-inert atau non-inert. Nah, maka jika terjadi seperti ini, maka anoda tersebutlah yang akan kita oksidasi. Misalnya anodanya Cu, berarti Cu lah yang akan kita oksidasi. Nah, untuk yang terakhir, aturan elektrolisis lelehan atau leburan. Nah, jika ini, maka ini mudah saja, apapun kation dan anionnya, maka itu yang akan kita langsung oksidasi ataupun reduksi, karena tidak mengandung H2O dalam lelehan ataupun leburan. Nah, baiklah, untuk lebih pahamnya kita masuk kepada contoh, yaitu NaCl dengan elektroda PT. NaCl di sini sebagai larutan ya. Nah, yang pertama kita lihat katoda. Kita ketahui bahwa katoda tadi yang kita lihat adalah kation. Lihat kationnya Na ya. Kita buat dulu pemisahan Na-nya, NaCl-nya Na+ ditambah Cl-. Kationnya adalah Na+ dan anionnya adalah Cl-. Nah, jika seperti ini, kita lihat bahwa ternyata kationnya merupakan golongan utama atau golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, tergolong pada kelompok yang ini. Jika tergolong pada kelompok yang ini, maka reduksilah H2O. Maka kita salin, reaksinya adalah 2H2O tambah 2 elektron menjadi H2 ditambah 2 OH-. Nah, untuk anoda, yang perlu kita perhatikan yang pertama, apakah elektrodanya inert atau tidak. Ternyata elektrodanya inert. Jika elektrodanya inert, selanjutnya kita perhatikan anionnya. Anionnya ternyata bukan mengandung oksigen ataupun OH-. Maka yang kita buat reaksinya di anoda adalah Cl- yang akan kita oksidasi. Reaksinya 2Cl- menjadi Cl2 ditambah 2 elektron. Nah, inilah reaksi yang terjadi di katoda dan anoda pada larutan NaCl dengan elektroda PT. Mungkin sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.